Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama. Silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Baik, selanjutnya sebagaimana komitmen kita untuk pembelajaran di awal itu kita baca apa dulu? Ya, silakan Andri untuk pimpin Asmursa, kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Mughith, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adul, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rahim, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Muqdi, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Muqim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir, ya Muhammad, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Baru, ya Tawwab, ya Muhakim, ya Afur, ya Rahuf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsitir, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Allah, ya
Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan berdoa, kemudian asmaul husna, ilmu kita menjadi berkah. Amin. Oke, hadir semuanya? Hadir. Hadir. Oke, sudah cek classroomnya belum? Silakan dicek di classroom. Kita untuk presensi seperti biasa, kalian bisa lihat di classroom ya. Bagaimana kemarin ketika liburannya? Pada kemana saja kalian? Oh, ada yang pulang kampung di sini? Oh, ada. Di rumah belajar bantu orang tua? Iya, sambil liburan juga kalian jangan lupa ya bantu orang tua biar berkah. Iya, alhamdulillah. Sekarang sudah semangat lagi belajar ya? Oke, siap. Semangat, oke ya. Meskipun di siang bolong, kita tetap semangat untuk belajar ya. Oke, di classroom sudah muncul? Iya. Jadi nanti Bapak akan melakukan presensi apa yang sudah kalian input di Google Classroom. Udah ya di sini ya. Presensinya silakan diakses. Nanti Bapak cek di sini. Absensi dulu silakan isi. Ya, diklik itunya, linknya. Ini ada https informatika 12023. Silakan diklik untuk melakukan presensi. Ya. Di bawah. Itu. Nah ini, bukan. Nah ini ada. Siap, betul. Ya, jangan lupa masukkan tanggalnya, tanggal sekarang. Nah, sesuai dengan format di komputer masing-masing ya. Nah, itu udah. Oke, betul. Kemudian tinggal isi presensinya. Atau diketik manual saja. Nah, gitu. Siap. Oke. Siap, nggak apa-apa. Udah? Nah ini. Siap ya? Bapak cek di sana. Udah? Oke. Dianggap udah yang sudah. Udah masuk ya semuanya ya? Absensinya? Oke. Bapak di sini bisa langsung cek kehadiran kalian. Oke. Sip, ya, udah pada masuk semuanya. Oke, perhatikan semuanya di LMS di Google Classroom. Bapak sudah menyampaikan apa yang akan menjadi topik pembelajaran pada hari ini, ya. Tapi kalian perhatikan saja Bapak di depan di sini, meskipun di halaman LMS kalian sudah ada, ya. Kemarin kita di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai jaringan komputer. Dan sekarang kita lanjutkan setelah kita tahu manfaat daripada jaringan komputer itu. Hari ini kita akan coba belajar yang namanya topologi jaringan komputer. Seperti apa topologi jaringan komputer? Nah, ini ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama apa? Peserta didik mampu memahami topologi jaringan komputer. Itu ya. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis topologi jaringan komputer. Kemudian yang ketiga,
peserta didik mampu menafsirkan informasi topologi jaringan untuk nanti troubleshoot. Maksudnya ketika nanti ada permasalahan jaringannya, ketika dengan menggunakan topologi harus bagaimana solusinya. Oke, kemudian untuk asesmennya, 3 poin yang selalu menjadi titik berat dalam proses pembelajaran kita itu, yang pertama sikap. Selalu menjadi nilai yang prioritas ya sikap ini. Untuk pembelajaran hari ini yang menjadi penilaiannya itu adalah dalam sikap ada gotong royong. Kemudian yang kedua ada bernalar kritis, dan yang ketiga ada kreatif dan mandiri. Kemudian nanti ada pengetahuan, dan yang terakhir ada keterampilan. Kita nanti akan praktek simulasi. Untuk sumber atau bahan ajarnya kalian bisa cek juga di buku.kemdikbud.co.id. Ya, seperti itu. Sebelumnya ada yang pernah mendengar nggak topologi? Topologi jaringan, udah ya, jaringan komputer ya. Tapi kalau topologi ada yang pernah dengar topologi? Silakan. Belum? Oke. Bapak punya sebuah gambar seperti ini. Nah, coba perhatikan gambar ini di depan ya. Itu tidak jauh berbeda ketika kalian sekarang berada di lab komputer ini. Coba lihat. Ini ada beberapa gedung, kemudian ada beberapa user juga, ada beberapa device ya. Mereka saling bagaimana? Saling terhubung ya? Saling berkomunikasi. Nah, untuk bisa berkomunikasi, bagaimana caranya? Ya kan ya? Berarti tentunya harus dalam satu jaringan. Nah, untuk menyusun jaringan itu agar terkoneksi, ada yang disebut dengan topologi. Baik, Bapak sudah menyiapkan sebuah video. Nanti kalian simak. Dalam video tersebut dijelaskan apa sih topologi, jenis-jenisnya apa sih gitu. Kemudian kekurangan kelebihannya seperti bagaimana. Mohon disimak ya. Oke. Di sini di Classroom sudah ada. Di sini itu topologi jaringan. Kalian bisa belajar mandiri juga nanti ketika di luar jam. Di sini ada topologi jaringan. Baik, kita simak bareng-bareng seperti bagaimana. Itulah yang akan kita bicarakan di video ini. Sekarang topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Dan ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Ada kabel dan nirkabel. Silahkan sambilkan perhatikan, bisa kalian rangkum juga ya. Berbicara tentang topologi kabel paling umum. Dan topologi kabel paling umum yang digunakan adalah topologi star. Sekarang dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat, bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Sekarang salah satu manfaat utama topologi ini yaitu jika salah satu komputer gagal atau ada kabel putus, komputer lain tidak akan terpengaruh. Karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Namun selain keuntungan, ada juga kelemahan pada topologi star. Jika hub pusat atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer di pusat itu akan terpengaruh, dan ini merupakan kegagalan satu titik. Jika ini terjadi, maka seluruh jaringan akan mati. Tipe topologi lain disebut. Bisa disimak? Baru satu ya? Barusan topologi apa? Star ya? Oke. Berikut ada animasinya, kemudian kekurangan kelebihannya seperti bagaimana. Nanti kalian bisa membedakan. Bapak lanjut dulu boleh? Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk lingkaran atau cincin. Jadi setiap komputer di cincin ini tepatnya memiliki dua tetangga untuk keperluan komunikasi.
Setiap paket data dikirim di sirkuit daring sampai mencapai tujuan akhir. Sekarang, topologi semacam ini sudah sangat tua dan jarang digunakan saat ini. Sekarang, keuntungan dari topologi ring adalah mudah untuk menginstal dan mudah untuk memecahkan masalah. Namun, kelemahan dari topologi ini adalah jika hanya satu komputer yang mati atau jika ada kerusakan pada kabel, maka semua aliran data akan terganggu. Jelas? Sangat jelas. Berikut ada animasinya. Kekurangan, kelebihan juga bisa kalian perhatikan tadi ya. Boleh lanjut ketiga? Oke. Yang berikutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah teknologi yang sangat tua dan seperti topologi cincin tidak banyak digunakan saat ini. Ini adalah jenis pengajuan jaringan di mana masing-masing komputer dan perangkat jaringan terhubung ke kabel tunggal atau tulang belakang, dan tulang punggung ini adalah kabel koaksial. Komputer terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut BNC yang juga dikenal sebagai konektor T. Salah satu kelebihan topologi bus adalah ia juga cukup murah dan juga mudah untuk diimplementasikan. Namun kekurangan dari topologi bus adalah mengharuskan kabel dipasang di kedua ujungnya menggunakan terminator agar pengaturan ini tetap operasional. Tidak boleh ada koneksi terbuka, termasuk tujuh yang menempel pada komputer. Jadi jika komputer dilepas atau terminator longgar atau hilang, kemudian kabel akan terbuka dan data akan terpantul kembali. Dan pantulan ini dikenal sebagai pantulan sinyal. Dan jika ini terjadi, maka aliran data akan terganggu. Ya. Udah dapat berapa barusan? 3. Siap. Berikutnya, topologi apa? Mesh ya. Dan ada juga topologi mesh. Sekarang dalam topologi mesh, setiap komputer di jaringan terhubung ke setiap komputer lain di jaringan. Jadi dengan memiliki begitu banyak koneksi, ia menangani kegagalan dengan sangat baik. Dalam ilustrasi ini ada 4 komputer dengan 3 koneksi di setiap komputer yang membuat total 12 koneksi untuk jaringan ini. Sekarang keuntungan dari topologi mesh, apakah itu? Dia dapat menciptakan tingkat redundansi yang tinggi. Karena jika satu atau lebih koneksi gagal, komputer masih akan dapat saling berkomunikasi. Namun karena jumlah kabel dan kabel jaringan yang harus digunakan, topologi mesh bisa mahal. Jadi jarang digunakan pada jaringan area lokal atau LAN. Ada juga yang menggunakan terutama pada jaringan. Nah, berarti barusan udah dapat berapa topologi? Oke, siap. Nah, dari video yang barusan kita cermati bareng-bareng, ada yang bisa menyebutkan apa sih topologi jaringan komputer? Silakan. Topologi jaringan komputer sudah sangat jelas barusan dalam video. Boleh, silakan. Siapa? Ada yang mau coba? Topologi? Ada? Silakan. Yang mau acungkan tangan? Coba jangan takut salah. Acungkan tangan. Topologi jaringan komputer. Silakan. Atau Bapak tanya coba. Bagaimana? Dava? Barusan topologi jaringan komputer disimak kan dalam video? Apa coba Dava? Topologi itu suatu cara untuk menghubungkan antar komputer. Cara? Luar biasa ya. Nah, terima kasih, bagus ya Dava. Cara untuk menghubungkan komputer.
kan agar komputer bisa terhubung itu kan harus nyambung ya, connect. Makanya kalian kalau misalkan, oh Pak nggak connect gitu kan ya. Nah, connect-nya itu tadi ada beberapa tipe untuk mengkoneksikan antara satu komputer dengan komputer yang, nah itu dinamakan, nah itu. Coba, siapa lagi yang mencoba jawab? Topologi. Acungkan tangan. Acungkan tangan. Topologi. Ada? Oke, Bapak sedikit memberikan penegasan dari yang barusan di dalam video yang sudah kita tayangkan ya. Kalian bisa replay ya di rumah, atau misalkan sekarang juga bisa replay video yang tadi Bapak sampaikan. Bapak sampai sini dulu aja videonya, karena ke sini itu sudah lebih luas lagi. Nah, kita yang basic aja dulu, yang mungkin kita coba terapkan di dalam praktek nanti ya. Nah, kalian kalau lihat di lab komputer, kira-kira setelah tadi kalian melihat videonya, yang di lab komputer itu masuk ke topologi yang mana coba? Coba yang mana? Tadi ada berapa? Ada 4. 1 topologi, 2 ring, 3 apa tadi? 4 ya, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, bisa kalian membedakan masing-masing daripada topologi yang 4 tadi? Bisa? Coba ya, atau perlu Bapak ulang? Oke, Bapak tegaskan aja ya. Jadi topologi jaringan komputer itu tadi sudah kita simak bareng-bareng bagaimana antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dapat terhubung. Nah, tipe-tipe cara menghubungkannya itu tadi, ya kan? Ada yang menggunakan topologi apa yang pertama tadi? Star. Kenapa dinamakan star? Kenapa dinamakan star? Karena betul, karena bentuknya seperti bintang, ya kan ya? Kan gini, tadi itu dicontohkan hanya komputer dengan komputer. Kita belum bicara global, komputer dengan printer, komputer dengan komputer yang di luaran sana kan? Kita baru bicara yang di lokal, yang di sini, lokal area network. Ya, kita belum bicara yang internet yang luas. Kita di sini aja, di ruangan, di lab, di sekolahan, misalkan dengan di TU, dengan di ruang wakasek, dengan di ruang guru. Nah, untuk mengkoneksikan satu komputer, satu perangkat dengan perangkat yang lain, nah itu kita bikin topologinya, bikin bentuk jaringannya, bagaimana cara mengkoneksikannya. Ada komputer lain, bagaimana cara menghubungkannya. Jelas, kalau pakai kabel, menghubungkannya berarti kan kabel dengan kabel nyambung ya. Nah, di belakang kalian bisa perhatikan ada kabel. Ada kabel UTP, kita sudah bahas kemarin. Kemudian ada RJ45-nya, kemudian ada komputernya, kemudian ada hub-nya atau switch-nya. Ya, ada hub atau switch-nya tadi kan ya. Nah, ini nih, ada hub atau switch-nya atau routernya. Itu sebagai terminalnya untuk menghubungkan dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Nah, topologi itu tadi ada 4 yang kita bahas. 1, topologi star. Topologi star itu yang bagaimana? Yang bagaimana topologi star tadi? Nah, topologi star itu yang bagaimana? Lihat nih, gambarnya aja ya. Lihat. Topologi star. Perangkatnya ada berapa laptopnya di sini? Ada 4. Kemudian yang menghubungkan ke-4 komputer itu apa? Ini namanya apa nih? Hub atau switch, iya kan? Cuman 1. Tapi dari masing-masing perangkat ini bisa terhubung. Nah, ini apa nih? Kabel. Ini apa? Ini apa? Ini apa? 4 komputer cuman memerlukan berapa hub atau switch? 1. Nah, ini namanya topologi star. Nah, kekurangannya, kelebihannya sudah tadi dijelaskan di dalam video. Coba kalau misalkan laptop ini mati, nih yang ini nih, apakah yang ketiga ini masih bisa berkomunikasi? Yang 3 ini bisa ya, meskipun laptop yang ini mati.
Tapi kalau misalkan ininya yang mati, hub atau switch-nya yang mati, gimana? Oke, kalian dari ilustrasi dan video yang kalian simak tadi bisa melihat bagaimana topologi star itu bekerja. Bisa dipahami? Apa kekurangannya, kelebihannya? Harus bisa menjelaskan. Paham? Yakin? Oke, Bapak lanjut. Yang kedua, tadi apa? Topologi apa? Ring. Lihat ya, digambar coba. Seperti bagaimana ring. Nah, ini ring. Kenapa dinamakan ring? Bentuknya seperti gini. Donat mungkin ya. Donat ya. Siang-siang enak gitu kan. Tetap semangat. Oke, lihat. Ada berapa perangkat di sini? 4. Sama dengan yang tadi ya. Oke. Nah, ini mana? Ini apa ini? Ini apa? Ini ada hubnya enggak? Ada switchnya enggak? Coba, ketika seperti ini, kalau misalkan laptop yang ketiga, yang ini nih, mati gimana? Bisa nyambung nggak yang lain? Kenapa? Satu kesatuan ya? Satu kesatuan topologi yang seperti ini. Jadi kita harus benar-benar pintar dan selektif ketika akan membangun sebuah jaringan di sekolahan, di rumah gitu kan ya, di kantoran, kita menggunakan topologi yang mana. Meskipun tadi disampaikan ada beberapa topologi yang sudah usang, sudah tua. Ya, karena sekarang sudah topologinya bukan LAN lagi tapi apa? WAN ya, sudah wired ya, wireless ya. Tadi kan wired gitu kan ya, jaringan kabel. Kalau sekarang kan sudah jaringan yang kabel gitu. Bisa dipahami ring? Oke, yang ketiga apa? Nah, kenapa dinamakan bus? Seperti apa? Baik. Seperti apa? Seperti bus, ya, bergandengan ya. Seperti HP gitu kan ya. Oke, ini seperti ini, ada 4. Kalau tadi bedanya ring, melingkar. Kalau ini? Nah, lurus ya, lurus seperti ini gitu kan. Kalau misalkan ada aliran air, ngocor kan dia, ngocor seperti itu. Aliran air itu seperti hanya aliran data. Ya, kenapa Bapak di sini bisa ngirim data ke Abang lu ke sana? Karena komputernya nyambung. Nyambungnya pakai apa? Kabel. Tapi kan tidak serta-merta dari sini kabel colok ke sana kabel, enggak. Ada alat bantu yang lainnya. Ya kan? Kemarin kita belajar ada ya hub gitu kan ya. Ada switch gitu kan, atau pakai perangkat wireless gitu kan ya, agar bisa connect. Oke, 2. 3 apa? 3, 4. 4 apa? Nah, ya. Kalau mesh ini ada berapa perangkat di sini? 4 ya? Oke. Kalau misalkan dari sini nih, ini apa ini? Kabel. Kalau misalkan kabel ini putus, masih bisa berkomunikasi nggak? Masih. Ya, jadi di sini ada apakah komputernya yang trouble, atau kabelnya yang trouble, atau hubnya yang trouble, kan gitu ya? Kalau misalkan di sini komputernya trouble, masih nyambung nggak? 1, 2, 3? Masih nyambung. Kalau kabelnya yang trouble 1, 2, 3, 4 masih nyambung nggak komputernya? Masih. Kalau itu kan beberapa kondisi ya. Ada hubnya sini nggak? Nggak ada ya. Gitu. Jadi ada trouble ketika laptopnya yang mati, ada trouble ketika kabelnya yang putus, ada trouble ketika hub atau switch-nya nggak jalan. Gini aja. Bapak di sini mau ngambil data yang ke yang punya Anissa. Yang punya Anissa komputernya mati. Tapi yang punya Bapak ke sana nyambung pakai kabel. Apakah Bapak bisa ngambil data ke sana? Bisa ngambil data nggak ke sana? Coba, komputer Anissa mati. Bisa nggak ngambil data? Meskipun nyambung, tidak bisa kan? Karena harus nyala. Komputernya, kabelnya nyambung. Komputernya nyala, yang ini. Yang kedua, komputernya nggak nyala, ya kan nggak bisa. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan sebuah komputer atau perangkat dengan perangkat lain bisa nyambung. Itu tadi, komputernya nyala, kabelnya bagus, ada hubnya, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Oke.
Untuk mengetes seberapa jauh kalian memahami dari yang barusan Bapak sampaikan mengenai teori, cuma sedikit aja, topologi jaringan, macam-macam topologi jaringan, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi jaringan. Bisa ya? Oke, Bapak sudah menyediakan di Google Classroom. Nah, coba di Classwork. Di Classwork itu ada yang ada trouble, ditunggu aja, tidak apa-apa. Yang ada trouble, yang lancar dilanjut. Yang ada trouble nggak usah lah. Oke, di sana ada tugas ya. Ada asesmen apa? Ada asesmen pengetahuan. Silakan dibuka asesmennya. Asesmennya dibuka untuk pengetahuan. Silakan dibuka. Oke. Bagaimana tugasnya? Tolong dibacakan. Andri coba dibacakan. Tugasnya gimana? Iya, asesmen pengetahuan. Di sini. Coba dibacakan. 1. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang topologi jaringan. Oke, bisa dipahami soalnya? Bisa. Yang kedua? Sebutkan jenis-jenis topologi jaringan. Oke, paham ya? Ketiga? Analisis perbedaan masing-masing topologi jaringan. Oke, selanjutnya? 4. Jelaskan kelebihan dan kekurangan topologi jaringan. Kemudian terakhir? 5. Jelaskan topologi yang cocok digunakan untuk membangun jaringan di laboratorium komputer menurut pendapat masing-masing. Oke, Bapak pengen menguji sejauh mana pemahaman kalian mengenai teori yang sudah Bapak sampaikan, kemudian video tayangan tadi. Kalian tolong kerjakan ini dulu, Bapak kasih waktu 5-10 menit. Silakan untuk link jawaban submit di sini. Berarti kalian klik dulu untuk jawabnya. Nah, nanti ada form untuk mengirim jawaban ke Bapak. Ya, silakan Bapak kasih waktu 5-10 menit untuk mengisi jawaban. Ya, silakan diisi menurut pendapat kalian ya. Pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita simak bareng-bareng melalui video tayangan tadi dan yang sedikit Bapak uraikan ya, silakan. Sambil kalian mengerjakan, Bapak akan lihat hasil atau proses pengerjaannya seperti bagaimana. Ya. Di sini masih no respon, artinya belum ada yang mengirimkan jawaban. Nanti Bapak cek di sini ya, kita bareng-bareng. Gimana? Nggak apa-apa, silahkan. Iya, oke, siap. Boleh, sok. Boleh.
Ya nggak, udah cukup aja. Sampai sana, coba di Bandung ke sana aja, Manggerak. Siap. Gimana Cel? Udah? Manggerak. Pesan. Ya. Ini kan sama bisa. Lagi ya? Sama-sama. 5. Coba gimana? Ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa. Lengkap. Bapak cek, ada yang sudah masuk belum? Belum. 5 menit lagi.
Sudah ada? Satu lagi? Atas. Terus satu. Terus satu. Oke. Oke, 2 menit lagi ya. Bapak kasih waktu. Silakan di-submit jawabannya. Ya, silakan submit. Bapak pengen lihat bagaimana. Nah, itu sudah ada Arin. Luar biasa. Silvi. Oke. Hebat ya, udah masuk.
Terima kasih. Nanti Bapak cek di sana. Oke. Sip ya. Yang belum silakan untuk menyusul mengirimkan jawabannya ya. Oke. Ada yang belum? Silakan sok disubmit dulu ya, disubmit. Nah, ini bertambah ada Anissa. Terima kasih yang sudah memberikan jawabannya 5. Oke. Pokoknya sampai nanti selesai. Baik, itu adalah pemahaman kalian tentang topologi jaringan komputer ya secara teori. Nanti Bapak cek ya. Oke, perhatikan semuanya. Kesini lagi. Untuk selanjutnya kita akan mencoba apa yang barusan kita secara teori, kita coba prakteknya. Tadi ada berapa topologi? 4. Kita coba praktekkan topologi 4 yang tadi dalam sebuah simulator. Karena kalau misalkan kita menggunakan ini harus dibongkar ya perangkat-perangkatnya. Kita sudah menyediakan aplikasi khusus untuk simulasi bagaimana membuat sebuah jaringan komputer, termasuk topologinya. Nah, di komputer masing-masing nanti sudah terpasang namanya Cisco Packet Tracer. Ya, nanti kita akan coba menggunakan aplikasi tersebut untuk mensimulasikan topologi-topologi yang sudah tadi kita bahas bersama. Sebelumnya, Bapak akan mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana cara untuk merancang sebuah topologi jaringan. Ya, perhatikan ke depan. Nah, di sini sudah ada namanya Cisco Packet Tracer. Nih, nanti di komputer masing-masing juga ada. Oke. Bagaimana caranya kita praktek? Perhatikan terlebih dahulu, Bapak akan mendemonstrasikan, nanti kalian mempraktekkan. Ya, kita nanti akan bagi kelompok. Atau Bapak bagi kelompok aja dulu ya. Oke, biar nanti kalian duduknya sudah berkelompok. Siap? Siap. Sama Bapak atau sama kalian? Boleh nggak Bapak? Oke, siap. Kita bagi dulu kelompoknya. Tadi Bapak sudah mempersiapkan data-datanya. Ini ya. Nah, nama-namanya sudah ada. Kita bagi menjadi 5 grup, boleh ya? Oke, kita 5 grup. Ada 5 tim. Siap? Keputusan final sesuai apa yang tampil di depan ya. Harus menerima. Deal? Oke. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ya, itu kelompoknya sudah ada. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah ada. Ada ya? Oke. Kalau digerakkan di komputernya itu sudah ada aplikasinya. Kalian duduk berkelompok ya. Silakan duduk berkelompok dulu. Duduknya di komputer yang ada aplikasi yang tadi Cisco Packet Tracer-nya. Ya. Ini cek. Silakan duduknya berkelompok. Coba yang ada ini ada. Cari yang sudah ada aplikasinya.
Oke. Siap ya. Nanti ada LK atau PD yang harus kalian buka, tapi sebelumnya perhatikan aja dulu Bapak di depan. Bagaimana cara untuk membuat simulasi topologi jaringan ya? Siap semuanya? Masih semangat nggak? Yakin? Kita pegangan dulu yuk. Oke ya, enggak ya, sebelum kita melanjutkan ke soalnya ini menuntut kita untuk lebih fokus ya. Fokus, kita coba mensimulasikan ya. Semuanya berdiri, tapi semuanya berdiri dari mana ya? Berdiri, berjajar ya, boleh berjajar. Oke, siap. Ini ya. Biar kalian lebih semangat lagi, biar kalian lebih fokus lagi. Bapak ada sebuah permainan atau apalah. Dari sini boleh nggak? Oke. Semuanya fokus. Nanti masing-masing orang itu menyebutkan satu kata. Satu kata. Oke? Boleh. Satu kata. Kedua, nambah lagi kata. Menyambungkan. Ketiga, menyambungkan lagi menjadi tiga kata. Keempat menjadi, tapi syaratnya yang kedua mengulang yang ke satu, yang ketiga mengulang yang kedua. Hah? Iya. Fokus ya. Ini satu, ini mengulang yang satu jadi dua, nambah satu kata. Yang ketiga mengulang satu dua plus kata sendiri. Oh siap, oke. Siap ya, kita coba ya. Nanti giliran ya, biar adil ya, adil. Siap? Oke. Permainan kata dimulai. Di lab di kamu sedang di lab bersama di lab. Oke, di lab terus. Aku dan kamu sedang di lab mengerjakan fisika. Ya terus. Aku dan kamu sedang di lab fisika. Minat. Udah ada karuan ya? Oke. Bapak lagi ya, Bapak konsentrasi. Bapak coba dari hati ya, dari hati. Konsentrasi. Semakin panjang, semakin ini kalian nanti mengingatnya. Permainan kata dimulai. Ulang. Aku itu nanti disebut lagi, oke ya? Oke. Oh ya, aku tidak. Iya. Boleh ya? Oke. Siap. Permainan kata dimulai. Aku tidak menari. Aku tidak sedang menari jaipong. Aku tidak sedang menari jaipong di. Aku tidak sedang menari jaipong di kamar. Aku tidak sedang bermain. Sedang menari jaipong di kamar.
apalagi kalau misalkan kalian mengingat angka. Coba, kalian lebih mudah mengingat angka atau mengingat kata huruf? Nah, nanti akan ada hubungannya ketika Bapak nanti menjelaskan di depan tentang IP address, ya. Karena IP address itu adalah serangkaian angka ya, yang diterjemahkan atau menjadi nanti sebuah nama, ya. Baik, nanti ya sambil berjalan nanti dibahas. Perhatikan ke depan, Bapak akan coba mendemonstrasikan bagaimana kalian merancang yang 4 topologi tadi. Tadi topologi yang pertama apa? Ya. Ini masih kosong. Oh ini ya. Mana Bapak sudah ada? Ya, start seperti ya. Sekarang. Nah, ini topologi star ya. Ya, kenapa dinamakan star? Coba, tadi gimana nih? Satu ini ya, satu sumber ya. Oke ya. Caranya bagaimana? Bapak akan coba buatkan ini. Caranya kita akan coba membuat topologi star agar bisa nyambung masing-masing komputer. Nah, di sini kita akan coba file new, lihat ya, file new. Masih kosong ya? Oke. Dalam praktek kali ini kita akan menyambungkan komputer aja. Jadi device-nya itu adalah komputer. Komputernya mau berapa? Mau berapa komputernya? 4, 5? 5 ya? Oke, kita 5 ya. Caranya lihat nih, caranya lihat di sini di samping kiri bawah ada network, ada komputer ya nih, komponen. Nah ini yang di bawah nih, yang di bawah. Ini adalah komponen-komponen untuk menyusun sebuah jaringan. Nah yang pertama di sini ada contoh, di sini ada komputer nih, komputer. Ada komputer, pilih yang mana nih? Di sini tuh, ini ada apa dulu? Ada perangkat ya. Nah kita main ini. Komponen di bawahnya ini cari yang PC, ini PC. Klik PC, klik di sini. 1. Ya, kasih nama di sini misalkan. Apa namanya? Komputer 1. Bapak ulangi. Cara menambahkan nih, ada di sini nih, ada network, ada end device, ada komponen. Nah, kita di end device. Pilih komputer. Ya, kemudian di sini pilih device-nya mau apa? Ada laptop, ada server. Kita coba yang komputer aja. Klik komputer, klik di sini. Kita kasih nama apa di sini? Komputer 2. Ulangi lagi. End device, komputer, pilih PC, klik di sini lagi. Klik. Kasih nama apa di sini? Komputer 3. Terus begitu seterusnya sampai mendapatkan 5 device atau 5 komputer di sini. Lihat. Ini ganti dulu komputer 4. Kemudian ini komputer. Oke, sampai di sini bisa nggak? Bisa. Ya. Ceritanya kalau dilihat seperti ini komputer 1, 2, 3 ada sebanyak 30 atau 26 komputer ya seperti ini. Ini simulasinya. Ya, kita akan simulasikan dalam bentuk ini ya, menggunakan Cisco paket tracer ini. Baik, tadi yang menghubungkan masing-masing komputernya pakai apa tadi? Pakai switch ya, betul. Ya, pakai switch. Cari switchnya di sini nih. Ada di N apa di sini? Ada network device nih. Network device kalau tadi mah N device, kalau sekarang mah network device. Cari. Nih, ada di sini ada router, ada switch, ada hub. Itu beda-beda loh fungsinya. Ya, ada yang tahu nggak? Hub, switch, router. Nanti masih ingat? Ya. Nah, kenapa kita menggunakan switch? Kalau hub itu kan, kalau hub itu satu, kita pengen kirim data dalam satu jaringan semuanya kekirim. Kita pengen kirim paket dalam satu jaringan ada 5, 4-4-nya kekirim. Itu menggunakan hub. Kalau switch kita pengen kirim paket dari 1 ke 3
2, 4 sama 5 ke kiri nggak? Enggak, itu switch, bisa dipahami? Ya, kalau hub itu kita kirim paket semuanya kebagian. Kirim paketnya gitu kan. Tapi kalau misalkan pakai switch, tergantung kita mengirimnya kemana. Pak, saya mau mengirim ke komputer 3, ya nggak usah komputer 2, 4 sama 5 nggak usah. Menghemat, paham? Nah, karena kita menggunakan konsep switch, berarti di sini satu paket dikirim ke paket yang hendak kita tuju. Kita gunakan yang switch, jangan yang hub ya. Kita pilih switch yang ini, simpan di tengah. Ingat, di dalam switch juga ada yang namanya port ya, ada lubang. Ya, kemarin di komponen jaringan, nah, itu dia di bawah itu ada kan portnya kan tuh, yang tempat ini colokan kabel. Itu ada lubangnya, ada yang 4, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 24 gitu kan yang lubangnya. Berarti kalau misalkan sekarang ada 5 komputer, minimal portnya harus berapa lubangnya? Minimal 5 kan biar ada gitu kan, ya 8 lah gitu. Karena nggak ada yang 5 gitu. Ya, switchnya lubangnya oke. Kita kasih nama di sini. Misalkan switch koma. Sampai di sini bisa dipahami. Oke ya, ada 5 unit komputer, kemudian pakai switchnya 1 di sini ya. Kebetulan di sini switchnya ada berapa? 1, 2, 3, ada berapa switch tuh ya? Nanti kita bisa mengamati dilihat di sini. Oke, kemudian sekarang kita akan mengkonekkan komputer 1 dengan komputer yang lain melalui switch menggunakan apa? Sip, pakai kabel. Cari di sini di kabel. Nah, connection ya. Nih, pakai ini nih. Kita kemarin belajar bagaimana kabel yang straight, yang cross gitu ya. Nih lihat. Klik gambar komputer, klik ke switch. Ulangi lagi. Klik sini, komputer, klik. Klik lagi connectionnya dari komputer 1 ke komputer ke sini. Oke? Ada yang sudah pakai. Jangan dulu ya. Tahan dulu. Perhatikan Bapak di depan dulu ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak ya hebat. Oke, bisa nggak? Misalkan dibalik dari router dulu ada apa? Dari switch dulu ke komputer. Boleh nggak? Klik dari sini ke komputer. Boleh nggak? Kan terima Bapak dari sini, dari komputer ke switch. Sekarang dari switch ke komputer bisa nggak? Bisa. Nah, ini simulasi. Kalau di dalam praktek di lapangan berarti buka dulu gitu kan ya, kabel nanti nyusun dulu gitu kan ya, seperti itu. Kita simulasi aja di sini sebelum nanti terjun di lapangan. Nah, selanjutnya kita tes bagaimana masing-masing komputer bisa terkoneksi. Oke, cara tesnya gini. Sebetulnya ini udah kelihatan harusnya warna-warnanya nanti menunjukkan bahwa ada koneksi. Nah, kita cek ya, di sini ada pakai ini. Pakai simple PDU ya. Kita cek di sini, klik komputer yang 1, klik komputer yang kedua. Coba bagaimana responnya? Komputer 2 has not functional port. Coba. Kenapa ini padahal sudah nyambung, tapi kenapa belum bisa berkomunikasi? Coba kenapa? Coba ada yang bisa menjelaskan? Komputer 2-nya mati atau? Coba. Tadi Bapak sudah sedikit membahas nih. Signal ya, kadang signal padahal komputer 1 nyala, komputer 2-nya nyala, tapi kabelnya nyambung, tapi belum connect, belum nyambung, belum ada komunikasi. Coba kenapa? Switchnya jalan, kabelnya jalan, ada misalnya. Karena di komputer yang 1 dan yang di komputer 2 belum dikasih nama, dikasih IP ya. Nah, makanya nanti ada IP ya, nanti Bapak kasih ini dulu, nanti ada di pertemuan berikutnya mengenai IP address. Ada alamatnya dulu. Kalian beli paket ya, beli paket, kirim kemana? Bebas aja lah kemana, nyampe nggak? Harus ada alamat dulu. Pak Agus Irawan dari Ciamis itu di Barete di Pusaka Nagara, nomor sakit RW. Nyampe nggak paket? Harus ada alamatnya dulu yang kita tuju, baru kita bisa berkomunikasi.
Nah, ini juga di dalam komputer juga, dalam sebuah jaringan juga agar bisa nyambung meskipun sudah ada kabel, ada switch, ada komputer, nggak bisa, harus ada IP dulu. Di sini ada IP, di sana ada IP. Nah, IP itu biasanya serangkaian apa? Serangkaian kode berupa angka. Makanya tadi Bapak dalam tadi icebreak ya. Ketika kalian mengingat nama kata-kata dengan mengingat angka, itu akan lebih sulit mana coba? Mengingat nomor dengan mengingat nama. Mengingat apa coba? Coba. Lebih mudah mana coba kalian? Ini. Misalkan ya, 192 168 titik 10 titik 300. Coba ingat ya. Coba ingat dalam waktu 10 detik. Oke, kita ganti. Nah, yang tadi angka kita ganti menjadi google.com. Nah, iya betul. Jadi sebetulnya, iya betul. Sebetulnya yang kita akses google.com ya, kalau kita ke Instagram atau YouTube, sebetulnya kita mengakses apa? Mengakses angka. Cuman ya itu mengakses angka sebetulnya. Tapi kan dia balik ke mana? Balikan di salah web, di dalam lucu, ya kan? Balik ke mana? Balik masuk ke Facebook. Paham ya? Balik ke mana? Balik ke jalan Bojong ini nomor 87, Ciamis 46214. Terus ya balik ke SMA dulu gitu. Terus ke? Ya seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar teks IP ya. Nah sekarang mah hanya gambar aja dulu. Kenapa tidak nyambung? Karena belum dikasih IP. Caranya bagaimana ya? Ya, cara ngasih IP, diklik komputer yang pertama, otomatis muncul ini. Diklik ya, ulang ya, diklik, klik, muncul ada config, ada desktop ya, ada desktop, ada IP configuration. Nah di sini ada IP address 192 168 1 titik berapa tadi? 10 titik 300. Apa? Feb. Oh, jangan 300, kan sampai 299 ya. Ini contoh aja. 10 299. Seratus ya? 192 168 1.100. Udah? Kita hapus dulu. Kita ke PC tadi berapa? Pengen nyambung ke PC komputer berapa? 3 ya? 3 dulu ya. Kita coba dulu. 3 klik 3. Desktop IP configuration 192 168 1 titik berapa? 100. Tidak boleh ada yang sama. Iya, 101. So, nomor HP yang sama itu. Itu penomoran. Oh iya ya. Jadi masing-masing kedua IP, kedua alamat gitu. Ya. Oke, berarti 101. Kita lihat di tab biar nanti subjek masnya apa adanya. Nah, lihat. Kita lihat ya. Komputer 1 diklik dulu ya. Diklik dulu. Kita coba tes komputer 1 ke komputer 3. Bagaimana nih? Nih, ya. Balik caranya. Successful. Artinya komputer 1 dengan komputer 3 nyambung. Ada komputernya, ada nyala. Ada kabel nyambungnya, ada switchnya, ada IP-nya. Ada. Kita lihat dengan yang kedua. Komputernya ada? Switchnya ada? Kabelnya ada? Kita lihat bisa nyambung nggak komputer 1 ke komputer 2? Kenapa? Pinter. Tinggal diklik aja ini. IP-nya jadi berapa? Escape dulu ya, klik ini. Saat ke desktop, IP configuration 192 198 1 titik 2. Oh, kita cek ya. Cek komputer 1 ke komputer 2. Successful, nyambung. Oke?
Itu baru topologi apa? Star. Masih ada? Masih. Sekarang yang mana? Yang ring? Ring kayak gimana nih? Oke, lihat ya. Ya, Bapak kasih contoh ya ring. Oh ini simpan dulu ya, kita simpan dulu. Ini star ya? Star. Oke, ya nih yang seperti ini ring. Wow, ring kan kayak apa? Kayak cincin. Ya, kayak cincinnya kita coba. Siap. Berapa komputernya? 8. Berapa komputernya? 5. Berapa ini? 5. Nah, berarti nanti ininya apa? Switchnya berapa? 5. Bapak mohon maaf ya tidak dikasih nama. Dikasih nama. Nanti mah boleh rapikan ya, dirapikan. Sing rapi. Ini posisinya di mana? Rapi ya, dirapikan. Ini dirapikan. Oke. Kita sambungkan ya. Cara penyambungannya klik. Klik. Ya. Oke. Ya kan? Baru sekarang kita sambungkan dari komputer ke sini. Oke. Siap. Masih sama seperti yang tadi. Untuk bisa berkomunikasi satu komputer dengan komputer lain, meskipun sudah terkoneksi menggunakan kabel, ada switchnya, itu tidak bisa kalau tanpa ada IP address. Pinter, ya. Jadi maaf ya, contoh di sini ke sini, lihat nih, klik nyambung nggak? Oke, Bapak cukup aja dulu, kita lanjut dulu. Bikin yang ke apa lagi? Bus. Nah, bus ya di sini ring. Contoh. Ya nih, bas seperti bagaimana nih? Bas seperti itu, bas. Bas seperti bagaimana? Lurus ya? Lurus berarti ada komputer. Satu. Ada komputer. Dua. Ada komputer. Tiga. Ada komputer. 4. Apa lagi? Ini ya. Oke, ini switch ya. Nah, kita hubungkan. Ini, sini, kita buka lagi, sini, kita buka lagi, sini, kita buka dari komputer, sini. Ketika nanti ku bapak dari putuskan kabelnya atau nanti komputer dijalankan, kalian bisa troubleshoot sendiri, ya. Kalian bisa troubleshoot sendiri seperti bagaimana, sehingga kelebihannya bagaimana, kekurangannya bagaimana bisa kelihatan. Oke, kemudian kita coba. Sip, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa? Itu topologi apa? Topologi bus. Satu lagi topologi apa? Mesh. Topologi mesh itu yang bagaimana? Satu komputer Iya. bisa terhubung ke setiap komputer. Bisa terhubung ke setiap komputer. Oke, kita lihat ya. Seperti bagaimana topologi mesh.
Sini lagi dulu. Nah, seperti ini. Mesh ya. Mesh itu ada hub switch-nya sejumlah dengan PC-nya. Komputernya ada berapa, tapi dari masing-masing itu bisa komunikasi kemana aja. Ketika ini kesini mati, ini masih ada jaringan yang lain-lain yang terhubungnya. Itu adalah contoh daripada mesh. Ada pertanyaan sampai sini? Kalian sekarang mencoba untuk mempraktikkan, mensimulasikan. Ada pertanyaan dulu? Ada? Belum? Oke, kalau belum sekarang kalian langsung buka lagi LMS-nya, Google Classroom-nya. Dibuka lagi Google Classroom-nya. Ada di LKPD. LKPD untuk mengerjakan praktek. Silahkan dibuka. Perwakilan saja ya. Yang di kelompok perwakilan saja dibuka. Harus apa aja kalian? Silahkan di sini dibuka, dilihat. Nambahin saja. Silahkan dikerjakan. Sudah? Oke, silakan. Ada kan ya? LKPD sudah ada. Silakan kalian dikerjakan prakteknya. Sudah ada petunjuknya. Ya, gimana? Apanya? Siskonnya? Oke, sudah. Langsung aja ke Cisco. Untuk tugasnya dilihat aja di depan di layar, langsung aja masuk ke aplikasi Cisco-nya. Sebelum aja berarti komputernya ya, berarti komputernya ada 10. Ya, silakan. Buat dulu. Kelompok 1 mana? Ini kelompok berapa ini? Mana coba lihat? Cisco-nya mana? Cisco-nya, oke. Oke, silakan. Ini mana kelompoknya? Udah? Siswanya mana? Oke, silakan. Ini kelompok mana siswanya? Oke. Berapa pesannya? Ini juga beda ya? Beda kelompok ya? Beda di sini ya. So, bikin dulu apanya? Topologinya. Itu satu kelompok. Mangga, silakan.
Kenapa coba? Itu switchnya pakai mana? Coba. Iya, karena switchnya itu tadi ada yang potnya kurang. Kalau yang potnya kurang, itu nggak bisa lebih dari 4 atau berapa gitu. Karena beda. Nah, tadi yang mana? Oh, harusnya yang ini. Ini berapa? Coba lihat ini lihatnya. Lihat, ada berapa potnya di sini? Nah, 4 pot. Jadi ketika lebih dari 4 pot itu nggak akan bisa, betul ya? Sebetulnya bisa di sini, kan itu pengen 10, makanya tadi pakai ini sih. Bapak pakai 10. Ini salah, pilih Habia switch ya. Oke, silakan. Seperti yang tadi, masing-masing apa namanya hasilnya disimpan ya. Nah, kalau nanti di poin 6 itu kalian harus mengcapture atau foto hasil kalian membuat simulasi di aplikasi Cisco ya. Maka ya, silakan. Itu baru berapa? Baru 5. Ada di sini. Maksud 10 klien itu kalian 10 klien biar kalian menemukan kasus yang tadi masalahnya potnya ada berapa pot gitu. Tahu, ada kelebihan. Oke, semuanya. Wah, hebat ini. Anissa, nama di kelompok ya? Udah ada? Belum? Ini baru start ya? Oh, IP-nya? IP-nya masih ingat nggak? IP-nya 192, 168, 100. Berarti nanti dulu ke sana silakan. Bebas. Dari 100 sampai berapa? Silakan. Ya. Gimana? Iya. Bukan sana, bukan di display. Untuk IP address itu ini displaynya dihapus dulu ya. Tapi di klik ini ada di displaynya ini berarti kan nama ini komputer berarti kan COM3 berarti komputer 3. Nah, desktop IP address IP configuration. Nah, di sini baru oke. Untuk subnet masnya di tag aja biar otomatis. Oke, siap.
klik di sini, klik sukses. Ya, iya sukses. Coba kalau misalkan di sini nih, satu ke dulu, satu ke ini, belum ya? Karena belum apa? IP, silakan. Tolong kalian amati juga, nanti kalian bisa menjelaskan kekurangan kelebihan dari masing-masing topologi, ya. Makanya dicermati ketika ada masalah. Oh, berarti kalau misalkan tadi begini, kalau misalkan pas ini begini, begitu. Nah, semuanya giliran. Oke, Bapak mau cek yang benar mana? Yang udah nyambung? Oh ini ada sama mana? Ya. Oke, ini kita coba klik ke sini. Sukses enggak? Oke, berhasil. Berarti sukses. Coba Bapak pengen ngecek dari sini komputer 3 atau komputer ini? Belum kan? Kenapa belum? Belum ada. Iya, ini baru di start ya? Kayak baru di start ya? Oke, lanjut. Silakan coba Bapak cek yang ini. Oke, ini topologi apa? Oke, baru dulu ya. Kita cek kalau butuh PC 1 ke PC 3. Iya, sip. Successful ya. Bapak cek sampel aja ya, benar-benar. Lanjut ke topologi yang berikutnya. Oke, yang ini mana? Oke, sudah successful. Oke, Bapak pengen lihat mana yang topologi apa yang udah beres? Oh, oke. Ini yang berhasil topologi apa? Coba saya cek sukses. Coba komputer 3 dan komputer 6. Nah. Nama kelompoknya apa? Simpan nanti ada unit topologi yang kedua. Ayo semangat. Iya, siap. Kasih nama berarti topologi ini lagi file new untuk topologi yang berikutnya. Silakan. Siap. Luar biasa. Wijan biasa, Anissa biasa, Rin biasanya. Ayo, kita saja biasa, biasa. Ini topologi apa? Masih sekarang. Sebagian iya, simpan dulu, file save. Oke. Foto dulu buat nanti bukti. Foto dulu. Save. Apa namanya? Serius. Untuk nanti bukti pengiriman di foto ya. Kalau sudah berhasil, topologi start di foto. Save. Dulu. Kan nanti ada di sana nggak apa-apa. Itu kan sudah tersimpan. Nanti untuk bukti pengiriman ya pakai deh. Oke, ada yang sudah selesai topologi ring. Oke, siap. Bapak cek ya. Oke. Ringnas, Arisolis. Nah, sejumlah komputer 17
kalau komputer. Nah gitu. Jadi nanti ringnya terkoneksi, masing-masing komputer ke ring. Jadi seolah-olah switch ada dua, untuk hubnya, untuk komputer. Ya coba. Ini topologi apa ini? Ini ya. Mana ini? Oh, ini. Ada seperti ini. Kita begini ya. Jadi kan kita semangat. Ini apa ini? Ring. Oke, ring ya. Coba Bapak ingin dari PC 4 ke PC 1. Oh iya. Ini sudah sampai ke topologi mana ini? Ring. Wah, luar biasa. Ada yang sudah sampai yang ketiga? Mas? Sudah, coba. Jangan lupa nanti kasih nama kelompok ya.
Luar biasa. Nah, ini isi dulu. Ini foto dulu. Foto dulu. Ya. Ini dulu ya. Semuanya ada. Oke, silakan. Ada yang sudah sampai di tempat? Miss? Oke. Ayo sabar. Oke, silakan. Ini apa apa? Nih, coba Bapak pengen cek PC 2. Oh, belum dikasih P. Oh, udah coba. PC 2 ke PC 8. PC 8. Wis mantap. Berhasil ya. Simpan. 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 Bapak. PC dulu. Tinggal semangat. Ya. Siap. Satu lagi lah. Oke, sejauh ini ada kendala ketika membuat simulasi? Kendala apa? Itu di luar kendali ya? Ya. Oke, ini sampai mana? Oke, Miss gimana Miss? Miss itu masing-masing punya jaringannya banyak. Jadi dari rute 1 ke rute 2 itu misalkan ada 4, itu semuanya nyambung. Jadi kayak bintang. Ya, nyambung semuanya. Dari saya ini apa lagi sih? Ya, reaktif Pak. Yang itu jumlah hubnya sama, switchnya sama, cuma dari masing-masing switch itu ke switch yang lain bukan satu arah, banyak. Terus iya. Oke, udah ya? Siap? Luar biasa. Kalian mengerjakan simulasinya. Ada baik, perhatikan semuanya, perhatikan di depan ke sini karena Bapak Aceh sudah hampir semua selesai, tinggal beberapa komputer yang belum dikasih efek. Perhatikan ke depan. Kelompok 1 ini 2, 3, 4, 5 ya. Nah, masing-masing kalian tadi sudah disuruh untuk membuat nama kelompoknya, kemudian ketemu dengan anggota yang nanti kirimkannya kalau sudah selesai. Nah, baik perhatikan semuanya. Bapak ingin kalian perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan pengalamannya ketika membuat simulasi, termasuk kelompok. Ada
kesannya barusan ketika membuat simulasi? Ya, berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Kamil, selaku ketua dari kelompok Mahasiswa Nongkrongin di Masjid saya. Saya menyampaikan pesan saya kepada siswa. Jadi yang pertama untuk topologi star, alhamdulillah tadi lancar Pak. Kemudian sudah terkoneksi. Kemudian ketika kita mengenal topologi ini, kendalanya itu Kendalanya? laptopnya lag Pak. Oh, berarti perangkatnya. Oke. Tapi secara keseluruhan bisa dipraktekkan ya? Bisa. Oke, siap. Tepuk tangan buat kelompok apa yang namanya panjang ya? Ya. Oke. Kelompok siapa? Ketuanya? Silvi. Oh, gimana? Pengalamannya besar. Oke, berdiri silakan. Jadi kayak pengalaman buat perempuan itu ternyata menyenangkan sih Bapak Evan gitu. Alhamdulillah tidak ada kendala. Bisa berarti ya? Sebenarnya tidak sama. Oke, tepuk tangan buat kelompok Silvi. Oke, terus kelompok siapa? Intan. Bayu dan atau Anissa kelompoknya laki-laki. Oke. Bunga. Ya, silakan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wakil dari kelompok kolaborasi dari Garasi. Oke. Dan gimana kesannya untuk topologi? Menurut saya untuk kan bertiga ya, yang mungkin seru, pertama seru Pak, lalu mungkin kesel ya. Lalu Harus teliti ya. Teliti, ya. Oh ya, betul. Hati-hati, sangat berat ya. Sip, benar sekali. Terus dari tiga yang sering kita mungkin paling mudah itu stas, lalu ke bass, lalu yang ketiga kering mungkin agak lumayan. agak bagus. Siap, terima kasih tepuk tangan buat kelompok kolaborasi baru dan kawan-kawan ya. Kemudian kelompok ini perwakilan siapa ketuanya? Oke, silakan ditarik. Angga. Starboy. Biasa. Lancar ya? Tepuk tangan buat Star. Starboy. Oke, kelompok terakhir gimana kesan pesannya? Buat siapa? Ketuanya? Andri. Dari kelompok Sinar Pribumi. Sinar Pribumi. Cina. Oke, siap. Boleh. Kesannya asik gitu, rame Pak. Ramai. Sisirannya. Ya, luar biasa ya. Berarti enak ibunya terus berarti. Lancar dan Masalah penggunaan hardware Habib. Ada? Oke, terima kasih tepuk tangan buat Oke. Baik, sebelum Bapak menarik kesimpulan dari yang barusan kalian sampaikan ya, petani Pak luar biasa, antusiasnya, semangat untuk prakteknya, belajarnya. Barangkali ada yang mau menyimpulkan dari tadi teori, kemudian barusan kalian praktek, barangkali ada, silakan yang mau.
Silakan. Ajukan tangan yang mau. Ajukan tangan. Mau tidak? Siapa? Gimana? Sebetulnya barusan sudah ada kan dari masing-masing kelompok mewakili kan ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih masing-masing kelompok. Ketua-kelompoknya sudah memberikan kesan termasuk juga kesimpulannya. Jadi Bapak sedikit mengambil kesimpulan dari apa yang barusan kalian terima materi secara teori dan praktek ya. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah jaringan komputer, dalam hal ini karena kita masih sebutnya ya masih di lokal ya, kalian harus memperhatikan yang namanya topologi jaringan komputer karena itu akan berdampak satu terhadap cost ya, cost biaya. Ketika kita milih topologi yang pertama, kita akan berbeda costnya dengan topologi yang kedua. Artinya pemilihan topologi penting karena berhubungan dengan cost, ya kan? Kemudian yang kedua berhubungan juga ketika pemilihan topologi ya tergantung area dan kebutuhan, ya kan? Area dan kebutuhan di tempat tersebut. Misalkan kita di laboratorium nih, kebutuhannya untuk apa, fungsinya nanti untuk apa, karena itu akan menentukan. Jadi cermatlah, telitilah ketika kalian menentukan sebuah topologi jaringan untuk sebuah kantor, sebuah perusahaan, setelah adanya lain. Karena masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Kekurangannya ada kekurangan dari segi manfaat, kekurangannya ada dari segi biaya, dan ada juga dari segi kerumitan. Ya, kalian juga tadi sudah mencoba dan merasakan bagaimana sensasinya kalau seandainya kalian praktek beneran. Ya, yang mungkin gigi Pak. Ilhamnya, ilhamnya, potnya sementara di di sekolah kita itu berapa PC-nya itu sampai 30. Ini kalau pahamnya baru 24. Berarti harus bagaimana? Nambah apa? Nambah switch lagi, nambah biaya lagi kan gitu. Dan banyak lagi pertimbangan. Jadi kalian harus benar-benar cermat dalam memilih topologi jaringan komputer. Bisa dipahami? Bisa. Seperti itu. Jadi refleksi dari Bapak barusan sudah Bapak sampaikan. Kemudian berikutnya Bapak mau tanya nih secara feedback ya, umpan balik mengenai pembelajaran hari ini cuma sedikit aja tentang topologi jaringan komputer. Bagaimana saya? Terima kasih. Bapak sudah siap loh. Tidak berasa ya? Tidak berasa. Siap. Bahagia gitu kan. Ya. Nanti kita coba lagi di pembelajaran berikutnya kita simulasi seperti ini lagi atau praktek lagi ya. Bisa dipahami semuanya? Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini kalian sudah bisa memahami tentang topologi jaringan komputer, kemudian mampu membedakan jenis-jenis topologi jaringan komputer, kemudian juga bisa troubleshoot ketika nanti misalkan ada yang ganjil nggak connect harus bagaimana sudah paham ya. Oke, berikutnya mohon diperhatikan kalian nanti di classroom. Setelahnya kalian barusan mengerjakan KPD, ada refleksi ya, ada refleksi meskipun barusan Bapak sudah mendengar secara umum untuk refleksi. Di sini kalian harus memberikan refleksi terhadap pembelajaran hari ini ya. Nanti di sini ada bagaimana perasaanmu dengan kegiatan pembelajaran hari ini, kemudian apakah sudah tergambar tentang topologi jaringan, kemudian yang berikutnya ada seperti ini. Nanti kalian tinggal disambungkan di sini ya, ada di LMS ya. Baik, coba silakan dibuka dulu. Untuk refleksinya dibuka. Silakan kalian kerjakan 1-2 menit untuk mengerjakan refleksi. Oh yang tadi, oke bisa di apa namanya di kolom komen, di kolom komen. Ya silakan isi dulu refleksinya. Oke di sini
Ya, silakan. Ini masih merespon. Kalian dimohon untuk mengisi refleksi tentang pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih sudah ada Andri masuk ya. Iya, terima kasih Dilan juga sudah masuk. Ya, Silvi, Suryani, Zahra, Intan juga sudah masuk. Ya, nggak apa-apa, silakan. Mau ke ini dulu, mau ini ya, boleh. Ya, Fazril, Linda sudah pada masuk ya. Terima kasih untuk responnya. Nanti kita cek ya kalau sudah selesai semua. Baik, perhatikan semuanya. Tahapan untuk proses pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Ini tidak ada lagi. Ini sudah, APD sudah. Dan kalian bisa mengulang terus ya materi yang sudah Bapak sampaikan, ada videonya, kemudian materi-materi yang lainnya bisa kalian akses kembali di Google Classroom ya. Seperti itu, jadi tidak terpaku hanya hari ini saja, tapi kalian bisa belajar kapan saja, di mana saja, ketika kalian mau. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan coba melanjutkan. Kalau tadi hanya sebatas topologi dan membedakan masing-masing kelebihan topologi jaringan, minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan mencoba lebih dalam lagi tentang ini ya, TCP/IP ya, bagaimana konfigurasinya lebih mendalam lagi mengenai topologi jaringan. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dulu nggak? Cukup ya, cukup silakan untuk pertemuan berikutnya bisa dibaca dulu materi-materi nanti di Google Classroom mengenai pengamatan, ada MAC address, ada IP address, apa sih bedanya gitu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Andri ya, silakan dipimpin untuk doa. Selesai. Sebelum pulang, maka ini kita berlatih dulu. Doa menurut percayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terakhir, komitmen bersama.